Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah walaupun saat ini masih ibadah di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat saat teduh sejenak. Panggilan berbakti Mazmur 146 ayat 5 sampai 7. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dari tempat kami perjalanan hingga sampai berkumpul di tempat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, mari Engkau berkati kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Dari WL, singer, pemain musik, yang terlebih-lebih gembala jemaat yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan, segala rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami nyerahkan dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Datanglah dan Bertata.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 12 ayat 22 sampai 34 yang akan dibacakan sama Singgar. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Ayat selanjutnya, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya, berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini katanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan pujikan pujian Sungguh Besar Setiamu. Dari awal lagi lagunya Sungguh Besar Setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
kepada Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat, serta hidup memuliakan Tuhan. Pagi hari ini mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan kami untuk hidup serupa dengan Kristus. Untuk itu, pada saat kami mendengarkan penjelasan firman Tuhan, berkati kami sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi juga cakap menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada pagi hari ini adalah Tuhan tempat perhentian. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Mari kita memperhatikan nas firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, tentu banyak peristiwa yang kita alami. Ada masa di mana kita bertumbuh. Baru pertama kali bertobat percaya Yesus, kita mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita giat melayani, kita bersemangat dalam seluruh aktivitas berjemaat. Tetapi ada kalanya kita juga perlu merenung, pada akhirnya kita ini menuju kemana? Pada akhirnya dalam kehidupan saya dan saudara akan berakhir di mana? Di dunia yang sementara ini, pada akhirnya semua orang akan memperoleh kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Hanya ada dua tempat saja yang Tuhan sediakan, yaitu surga, tempat kita hidup yang kekal, dan neraka, tempat hukuman atau kematian yang kekal. Berdasarkan nas firman Tuhan yang tadi saya bacakan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1-6, Tuhan Yesus memberi kepastian dan jaminan kepada semua orang percaya bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan mereka akan tinggal bersama-sama dengan Dia dan mereka akan beristirahat di dalam keabadian di rumah Bapa. Bukankah ini satu perjalanan iman yang pada akhirnya saya dan saudara semakin diteguhkan bahwa saya dan saudara tidak salah percaya Yesus, tidak salah menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Karena berdasarkan nas ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Peristiwa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah di mana Tuhan Yesus menghibur para murid. Karena murid diberitahu bahwa tugas akhir dari dirinya adalah menuju kepada tiang salib. Menuju kepada kematian.
bahwa dia datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa umat manusia, yaitu dihukum, kematian. Tetapi para murid dihibur bahwa nanti dia akan bangkit, bahwa nanti dia akan pulang ke surga, terangkat ke surga. Dan pada saat dia kembali ke surga, dia menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Dan bukankah itu menjadi penghiburan? Bukan saja para murid pada waktu itu, tetapi kita, orang yang hidup hari ini. Bahkan orang yang hidup nanti selanjutnya, di mana Tuhan selalu memberikan jaminan dan kepastian bahwa di tempat dia berada, orang-orang yang percaya akan berkumpul, menikmati sukacita surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mendengar berita sukacita ini, sejenak mari kita mengabaikan entah itu bisnis kita, entah itu kesibukan kita, entah itu cita-cita, rancangan-rancangan hidup kita yang bisa kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Mari kita kembalikan pada satu tujuan akhir, yaitu apa? Mendapat peristirahatan di rumah Bapa. Bukankah perjalanan hidup atau sebuah perjalanan memiliki tempat-tempat untuk beristirahat? Demikian pula janji Tuhan. Di mana dia berada, kita orang percaya juga akan berada bersama-sama dengan dia. Mendengar kebenaran ini, bagaimana tanggapan saya dan saudara? Berdasarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, menanti dengan bahagia. Firman Tuhan berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di dunia ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bisa jadi kita mengalami atau tinggal di perkampungan yang kumuh. Tinggal di rumah yang sempit. Tinggal di tempat yang tidak menyenangkan. Terkadang kita sedih. Terkadang kita berpikir jauh ke depan. Apakah selamanya aku tinggal di tempat seperti ini? Atau ada beberapa kasus di mana orang-orang yang terusir dari negaranya, mereka menjadi orang-orang yang mencari suaka ke negara lain. Banyak berita informasi yang kita lihat. Mereka harus naik perahu yang sederhana, diombang-ambingkan oleh gelombang, dan bahkan mereka kekurangan dalam segala hal untuk menuju ke suatu negara yang belum tentu mereka diterima. Mereka tidak punya tanah air. Mereka diusir dari negaranya. Bisa jadi di dunia ini penuh dengan kekecewaan. Di dunia ini penuh dengan kegelisahan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Selama kita hidup di dunia, semua bisa terjadi. Termasuk yang menimpa hidup kita itu menghasilkan penderitaan dan kegelisahan. Bisa jadi orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Dan bisa jadi diri kita sendiri yang sedang menghadapi kematian. Dan di dalam kematian itu ada ketakutan. Dan bahkan di beberapa kepercayaan, pada saat mereka mengiring jenazah orang yang mereka kasih menuju pemakaman, mereka nangis sehisteris mereka. Mereka takut kehilangan. Mereka takut bahwa orang yang dikasih akan berakhir di dalam maut, penderitaan yang berkepanjangan. Sehingga mereka mengiring di pekuburan itu dengan membawa pernak-pernik apa yang bisa dipakai selama di dunia. Mereka bawa dengan harapan nanti di alam yang selanjutnya mereka masih bisa menikmati barang-barang itu. Ada kegelisahan, ada ketakutan. Tetapi berbeda dengan orang-orang percaya. Ketika mereka mengantarkan orang-orang yang mereka kasihi untuk menuju ke pemakaman, mereka menyanyikan lagu-lagu pujian.
Ada satu kepastian, ada satu pengharapan bahwa mereka akan bersama dengan Bapa di surga. Mereka akan beristirahat dengan tenang. Sehingga tidak ada air mata yang berkepanjangan. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan menyediakan tempat peristirahatan. Untuk meyakini itu semuanya kita menantikannya dengan kebahagiaan. Dan di dalam menanti itu kita bahagia menjalani hidup ini. Seperti firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita jalani hidup ini dengan sukacita. Meskipun kita menghadapi banyak dinamika yang ada. Lihat ujung akhirnya bahwa di sana Tuhan sedang menyediakan tempat peristirahatan. Sehingga saya dan saudara menanti dengan kebahagiaan. Kitab Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 menegaskan bahwa kita tinggal di bumi, tapi kewarganegaraan kita di surga. Firman Tuhan berkata, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama menjalani hidup, jalanilah dengan kebahagiaan. Jalanilah dengan cara pandang yang benar. Bahwa bukan saja di dunia ini yang penuh pergumulan, sehingga kita harus berjuang. Tetapi yang di dunia ini kita harus memandang berorientasi kepada kekekalan. Sehingga kita bahagia menjalaninya. Memang ada susah, ada penderitaan. Tapi di akhirnya kita akan beroleh istirahat di rumah Bapa. Inilah kebahagiaan kita. Sekarang kita lihat yang kedua. Bagaimana tanggapan saya dan saudara melihat, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus menjamin, Tuhan Yesus memberi kepastian akan tempat istirahat bagi kita di rumah Bapa. Yang kedua, menerima dengan iman. Di ayat 5 dan 6 berkata, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita menerimanya dengan iman. Iman yang bagaimana? Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan, iman yang seperti apa? Yang di dalamnya ada pertobatan dan percaya. Bertobat karena sadar akan dosa, bertobat minta ampun sama Tuhan Allah. Percaya, mengaminkan bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosaku. Seluruh dosaku ditanggungnya. Karena aku belum segera pulang ke surga, maka aku hidup di dunia ini. Untuk apa? Hidupku bagi Kristus. Inilah yang sering saya katakan, transaksi rohani. Yesus sudah mati bagiku, aku hidup bagi Dia. Nah, inilah iman yang menyelamatkan. Iman yang benar menentukan akhir hidup manusia pergi kemana. Ketika imannya benar, maka dia akan berakhir di dalam kehidupan yang kekal. Tetapi jika imannya salah, dia akan berakhir kepada kematian yang kekal. Di dunia ini, banyak konsep yang dianut oleh banyak orang bagaimana menuju ke surga. Ada yang digambarkan bermacam-macam. Sampai ujung-ujungnya orang itu akan mengalami kesulitan menuju ke sana. Itu konsep yang dimiliki manusia. Tetapi jalan yang diberikan oleh Tuhan Allah adalah di dalam putranya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa aku pergi ke rumah Bapa supaya aku menyediakan tempat bagimu. Karena di mana aku berada, kamu pun berada. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia sendiri yang berjanji. Nah, tadi kita sudah menerima dengan iman. Kita semakin diteguhkan bahwa Dia yang berjanji.
dengan iman yang benar, dengan konsep yang benar, bagaimana saya dan saudara bisa berada di sorga, bisa beristirahat di rumah Bapa. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dikatakan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya selama hidup di dunia inilah saya dan saudara harus banyak ingin cari tahu. Ingin cari tahu berkaitan dengan keselamatan jiwa kita, berdasarkan kehidupan setelah kematian, harus cari tahu. Jangan tidak peduli. Karena iman yang benar itu akan menentukan akhir dari kehidupan kita menuju kemana. Firman Tuhan berkata di kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menerimanya dengan iman. Iman itu sikap hati kita. Sikap hati kita merespon anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita masih hidup di dunia, kita nggak peduli, kita masa bodoh, ya kita akan menerima akhirnya. Tetapi bagi kita yang sudah tahu kebenaran, berita sukacita ini, berita tentang tempat peristirahatan di dalam Yesus Kristus, itu menjadi penambah sukacita. Di tengah-tengah hidup kita yang mulai terhimpit dengan semua hal-hal duniawi, kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita masih punya tempat peristirahatan yang menjadi kebahagiaan kita. Yang ketiga, menghidupi dengan kesaksian. Bagaimana kita menanggapi terhadap pernyataan Tuhan Yesus bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi kita. Ya, kita menghidupi dengan kesaksian hidup saya dan saudara. Ayat 3 dan ayat keempat berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini berarti orang yang sudah percaya, tahu jalan ke situ. Jalan kemana? Jalan di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus berkata, aku ada di sorga. Berarti kita akan menuju ke sana. Nah, karena kita masih hidup hari ini di dunia, dan kita belum meninggal dan pergi ke sana, maka kita harus menghidupi janji Tuhan ini dengan kesaksian hidup saya dan saudara. Kesaksian yang seperti apa? Kesaksian melalui pertumbuhan rohani saya dan saudara. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah mengenakan manusia baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Kita sudah mengalami bagaimana saya dan saudara hidup dalam kebenaran, dimerdekakan oleh kebenaran. Maka kesaksian kita tunjukkan melalui pertumbuhan rohani. Mulai dari kanak-kanak terus bertumbuh, menjadi remaja, pemuda, dewasa, menjadi orang tua, menjadi lansia. Harus terus bertumbuh. Pertumbuhnya serupa dengan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang kita sembah. Maka kita harus menjadi seperti Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kesaksian saya dan saudara, itu juga bisa kita tunjukkan melalui perlombaan iman yang sedang kita jalani. Selagi kita hidup di dunia ini, kita ini kan sedang menghadapi perlombaan iman. Firman Tuhan katakan di kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu. Dikatakan bahwa saya dan saudara ini sedang diawasi bagaikan awan yang mengawasi, mengelilingi kita. Tuhan Yesus menyaksikan, para malaikat menyaksikan, orang-orang menyaksikan.
Bagaimana saya dan saudara berjuang dalam perlombaan iman ini. Jangan sampai kandas iman kita. Jangan sampai kita meninggalkan kasih karunia. Jangan sampai kita keluar meninggalkan iman kita. Kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Dan pada akhirnya kita menjadi seperti Rasul Paulus. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku tetap memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dijanjikannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah sikap kita dalam menanggapi tempat peristirahatan yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena Tuhan Yesus telah menyediakan tempat peristirahatan di dalam kekekalan, yaitu di rumah Bapa di surga. Maka sementara kita menjalani hidup di dunia ini, jalanilah dengan sukacita. Jalanilah dengan iman. Jalanilah dengan kesaksian hidup melalui pertumbuhan rohani, melalui perlombaan iman yang kita kerjakan. Kiranya saya dan saudara, seluruh warga jemaat Gloria Kayen, pada akhirnya kita akan berkumpul di rumah Bapa di surga, beristirahat dalam keabadian dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah berlalu dari pendengaran kami, tetapi kami percaya penjelasan firman-Mu termeterai dalam hati sanubari kami, sehingga kami siap sedia menjadi pelaku firman Tuhan. Firman-Mu kami lakukan dengan kesungguhan hati kami, sehingga hidup kami menjadi kesaksian yang memberkati diri kami dan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan sampai akhir hidupku.
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir ini. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, rangkaian kebaktian minggu pagi telah selesai. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Kepada Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kain yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, acara berjemaat kita sudah selesai dan mari kita menutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur rangkaian bakti kami sudah selesai. Kami semua diberkati oleh puji-pujian firman Tuhan yang kami dengarkan. Saatnya kami memberikan persembahan dan persepuluhan kami sebagai ucapan syukur atas berkat yang daripada-Mu. Bapa, tolonglah supaya persembahan dapat dikelola dan gereja Tuhan yaitu Jemaat Gloria Kain dapat terus berkembang, mengembangkan pelayanannya dan pekerjaan Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Bapa, hamba-Mu memohon Engkau menjamah dan menyembuhkan di antara warga jemaat yang sakit. Tuhan pulihkan sehingga sehat. Berkatilah dalam usaha dan pekerjaan seluruh warga jemaat, sehingga mereka dalam situasi dan kondisi apapun tetap terpelihara melalui pekerjaan mereka dan kecakapan mereka mengelola berkat Tuhan. Anak-anak kami Tuhan berkati yang sekolah, yang bekerja, Engkau menolong, memimpin mereka. Keseluruhan dari kami warga Jemaat Gloria Kain, kami mohonkan Engkau menuntun langkah hidup kami, sehingga jalan hidup kami menjadi jalan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan melalui karya hidup kami menjadi berguna bagi sesama kami. Saatnya kami berpisah untuk menjalani kehidupan ini. Kami memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ibu dan saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan ini. Kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.